Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan hormat patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rahmat dan kasih sayangnya kita diberikan kesempatan hidup hingga saat ini. Pada video ini, akan saya jelaskan mengenai larangan menyembah patung atau berhala dalam Al-Quran, khususnya menyembah batu hitam atau Hajar Aswad. Sebelum saya membahas inti dari video ini, alangkah baiknya klik tombol like, subscribe, dan bunyikan notifikasinya agar Anda yang pertama mendapatkan video terbaru dari Berita Kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hamba-hambanya untuk menyekutukannya dengan sesuatu apapun, seperti menyembah berhala atau patung, pepohonan atau benda-benda lainnya termasuk batu hitam Hajar Aswad sekalipun. Berhala-berhala itu sendiri buatan orang. Quran Surah Al-A'raf ayat 191. Berhala-berhala itu tidak mampu memberi pertolongan kepada penyembah-penyembahnya dan kepada dirinya sendiri. Berhala-berhala itu tidak dapat memberi pertolongan. Quran Surah Al-A'raf ayat 192. Jika kamu, hai orang-orang musyrik, menyerunya, berhala, untuk memberi petunjuk kepadamu, tidaklah berhala-berhala itu dapat memperkenankan seruanmu. Sama saja, hasilnya, buat kamu menyeru mereka ataupun kamu berdiam diri. Quran Surah Al-A'raf ayat 193. Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu seru selain Allah itu adalah makhluk yang lemah, yang serupa juga dengan kamu. Maka serulah berhala-berhala itu lalu biarkanlah mereka memperkenankan permintaanmu, jika kamu memang orang-orang yang benar. Quran Surah Al-A'raf ayat 194. Apakah berhala-berhala mempunyai kaki yang dengan itu ia dapat berjalan, atau mempunyai tangan yang dengan itu ia dapat memegang dengan keras, atau mempunyai mata yang dengan itu ia dapat melihat, atau mempunyai telinga yang dengan itu ia dapat mendengar? Katakanlah, panggillah berhala-berhalamu yang kamu jadikan sekutu Allah, kemudian lakukanlah tipu daya untuk mencelakakanku tanpa memberi tangguh kepadaku. Quran Surah Al-A'raf ayat 195. Sesungguhnya pelindungku ialah yang telah menurunkan Alkitab, Al-Quran, dan dia melindungi orang-orang yang saleh. Quran Surah Al-A'raf ayat 196. Dan berhala-berhala yang kamu seru selain Allah tidaklah sanggup menolongmu, bahkan tidak dapat menolong dirinya sendiri. Quran Surah Al-A'raf ayat 197. Dan jika kamu sekalian menyeru berhala-berhala untuk memberi petunjuk, niscaya berhala-herhala itu tidak dapat mendengarnya. Dan kamu melihat berhala-berhala itu memandang kepadamu padahal ia tidak melihat. Quran Surah Al-A'raf ayat 198. Katakanlah, apakah kita akan menyeru selain daripada Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan kemanfaatan kepada kita dan tidak pula mendatangkan kemudaratan kepada kita, dan apakah kita akan kembali ke belakang sesudah Allah memberi petunjuk kepada kita, seperti orang yang telah disesatkan oleh syaitan di pesawangan yang menakutkan, dalam keadaan bingung. Dia mempunyai kawan-kawan yang memanggilnya kepada jalan yang lurus, dengan mengatakan, marilah ikuti kami. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah yang sebenarnya petunjuk. Dan kita disuruh agar menyerahkan diri kepada Tuhan semesta alam. Quran Surah Al-An'am ayat 71. Islam tidak membenarkan penggunaan benda tertentu untuk melambangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatkan kalian mengenai jawaban Nabi Musa saat umatnya meminta dirinya membuat sesuatu agar mereka memiliki sesembahan seperti orang-orang lain. Dan kami seberangkan Bani Israel ke seberang lautan itu, maka setelah mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala mereka, Bani Israel berkata, hai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan, berhala, sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan, berhala. Musa menjawab, sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang tidak mengetahui sifat-sifat Tuhan. Quran Surah Al-A'raf ayat 138.
Sesungguhnya mereka itu akan dihancurkan kepercayaan yang dianutnya dan akan batal apa yang selalu mereka kerjakan. Quran Surah Al-A'raf ayat 139. Musa menjawab, "Patutkah aku mencari Tuhan untuk kamu yang selain daripada Allah? Padahal dialah yang telah melebihkan kamu atas segala umat." Quran Surah Al-A'raf ayat 140. Dan, ingatlah hai Bani Israel, ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan kaumnya, yang mengazab kamu dengan azab yang sangat jahat, yaitu mereka membunuh anak-anak lelakimu dan membiarkan hidup wanita-wanitamu. Dan pada yang demikian itu cobaan yang besar dari Tuhanmu. Quran Surah Al-A'raf ayat 141. Berdoalah langsung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang menyembah berhala beralasan bahwa penyembahan mereka bertujuan agar mereka lebih mendekatkan diri terhadap Allah, padahal tindakan mereka justru menyekutukan Allah. Dan Allah melarang segala tindakan yang menyekutukannya dengan apapun. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, "Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar." Quran Surah Az-Zumar ayat 3. Hanya kepada Allah doa yang benar. Berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat mengabulkan apapun bagi mereka. Tidak ubahnya seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air agar air sampai ke mulutnya. Padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya. Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 14. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala, dan dengan menyembah berhala itu, mereka tidak lain hanyalah menyembah syaitan yang durhaka. Quran Surah An-Nisa ayat 116-117. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 72. Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu selain Allah, sebab jika kamu berbuat yang demikian itu, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surah Yunus ayat 106. Dan orang-orang yang kamu seru, sembah, selain Allah tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Jika kamu menyeru mereka, mereka tiada mendengar seruanmu, dan kalau mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu. Dan di hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu dan tidak ada yang dapat memberi keterangan kepadamu sebagai yang diberikan oleh Yang Maha Mengetahui. Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah, dan Allah dialah yang Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu, lagi Maha Terpuji. Quran Surah Fatir ayat 13-15. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah selain Allah, sembahan yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat. Dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 5. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Quran Surah An-Nisa ayat 36.
Berdasarkan pada pandangan kitab suci Al-Quran tentang larangan menyembah berhala yaitu patung atau benda lainnya, maka hendaklah kita ketahui secara bersama tentang 5 misteri batu hitam Hajar Aswad di Tanah Suci Mekah yang belum terbukti. Mencium Hajar Aswad, batu hitam, adalah salah satu ritual saat berhaji. Tentu ada arti dan makna mencium Hajar Aswad batu hitam. Akan tetapi, masih ada misteri batu Hajar Aswad yang belum terungkap hingga sekarang. Misteri batu Hajar Aswad berikut ini akan memperkaya kita tentang pengertian dan peranannya. 1. Asal batu hitam masih misteri. Dari manakah batu hitam berasal? Hadis Hari Tirmidzi nomor 877 menulis bahwa Hajar Aswad turun dari surga. Namun, menurut Syekh Sarawi membantahnya bahwa batu hitam itu adalah batu meteorit. Sejarah membuktikan bahwa batu hitam Hajar Aswad berasal dari Yaman, dan pertama kali muncul di Mekah pada zaman kakek Muhammad, yakni sekitar tahun 495 sampai 520 Masehi. 2. Al-Quran tidak membicarakan batu hitam Hajar Aswad. Tidak ada satupun ayat suci Al-Quran yang menjelaskan tentang batu hitam Hajar Aswad. Oleh karena itulah Umar ibn Khattab bingung. Dia berkata, "Memang aku tahu bahwa engkau hanyalah batu, jika bukan karena aku melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menciummu, aku tentu tidak akan menciummu." Terbaca dalam Sahih Bukhari 1597. 3. Batu hitam adalah sesembahan penyembah berhala. Sebelum Islam, para penyembah berhala menjadikan batu hitam sebagai berhala utama. Mereka menempatkannya di sudut pertama Ka'bah. Mereka menghormati batu hitam itu pertama kali, sebelum menghormati berhala-berhala lainnya. Menurut Maulana Yusuf Ali, beliau mengakui bahwa seluruh hijrah, berhala, diberi arti spiritual dalam Islam. 4. Nabi Ibrahim dan Ismail tidak membawa batu hitam ke Mekah. Nabi Ibrahim dan Ismail hidup sekitar 2000 tahun sebelum Isa Al-Masih. Waktu itu Mekah, Ka'bah, dan batu hitam Hajar Aswad belum ada. Batu hitam Hajar Aswad pertama kali muncul di Mekah sekitar tahun 495 sampai 520 Masehi. Jadi, jarak waktu keduanya lebih dari 2500 tahun. 5. Mencium atau menyembah batu hitam Hajar Aswad dapat menyebabkan dosa syirik. Batu hitam adalah salah satu berhala orang Quraisy yang dipercaya sebagai Tuhan Sang Pencipta. Dalam sirah Rasul Allah, Ibnu Ishaq menuliskan bahwa para penyembah berhala biasa mengadakan ibadah agama yang dinamakan ihlal. Mereka mengucapkan, "Labaika, Allahumma, labaik," yang artinya, "Kami datang ke hadiratmu, wahai Tuhan. Kami datang ke hadiratmu." Lebih syirik lagi batu hitam Hajar Aswad dipercaya sebagai yamin Allah, atau tangan Allah yang mampu mengampuni dosa. Berdasarkan pada kutipan dari Sahih Sunan An-Nasai, nomor 2919, bahwa Muhammad mengatakan, sesungguhnya mengusap keduanya, Hajar Aswad dan Rukun Yamani, akan menghapus dosa. Mungkinkah mencium sebuah batu dapat mengampuni dosa? Ingat, dosa syirik adalah dosa besar yang tak terampuni. Sebab, dalam kitab Allah Al-Qur'anul Karim Quran Surah 4 ayat 48 menyatakan bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Misteri batu Hajar Aswad sudah terungkap jelas. Namun sebagian orang masih bingung mengapa Hajar Aswad masih mempunyai tempat dalam pikiran para mukmin, padahal sulit mengerti manfaat Hajar Aswad. Bukankah semua sehati bahwa Hajar Aswad tidak dapat mengampuni dosa? Ingat, Allah menyediakan jalan pengampunan yang pasti berlaku bagi Anda melalui perantaraan Isa Al-Masih Sang Kalimatullah. Kira-kira apakah alasan Nabi Muhammad menyarankan mencium batu hitam yang adalah sesembahan penyembah berhala Quraisy? Bagaimana sikap Anda terhadap kebenaran Hajar Aswad setelah membaca 5 misteri Hajar Aswad batu hitam? Menurut Anda manakah yang benar-benar berkuasa mengampuni dosa, batu hitam atau Allah?
Sampai di sini dulu penjelasan saya mengenai penyembahan berhala khususnya pada batu hitam Hajar Aswad. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sebab yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantaraan Isa Al-Masih Sang Kalimatullah. Mudah-mudahan penjelasan ini dapat bermanfaat. Wallahu alam bisawab. Insya Allah bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.